Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut lagi ke jurnal yang berikutnya. Setelah tentang penyusutan beres ya, ini adalah penyusutan beres. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ke kalian, persis yang ada di Excel tadi. Equipment itu 5.000, sudah disusunkan 40, book value itu adalah nilai cost dikurangi dengan accumulated-nya jadi 4960. Sudah saya rangkumkan tadi, sekarang saya mau ke hal yang kedua. Kalau ini adalah jurnal yang keempat kita hari ini, ini ada jurnal penyusunan yang keempat, konsep mengenai unearned revenue. Unearned revenue. Unearned revenue itu nanti termasuk liability ya, hutang. Cash receipt before revenue recorded. Sudah terima uang, tapi belum melakukan jasa apa-apa. Ini contoh-contoh. Perusahaan yang biasanya terima uangnya customer dulu, baru memberikan jasa mereka. Contoh, masuk akal ya, perusahaan penerbangan. Kita terima uang tiketnya dulu kan pasti, baru customernya terbang, bener nggak? Nggak mungkin ya terbang dulu baru bayar. Terus ada lagi langganan majalah, koran. Kita bayar di depan. Kalau di sini kita jadi perusahaan yang terimanya ya, berarti kita terima uang langganan dari customer di depan buat edisi 3 bulan. Kan nggak mungkin ya. Edisi 3 bulan depan kita keluarkan semua hari ini kan nggak mungkin. Jadi pasti kita terima dulu uangnya dari customer. Nanti kalau mau terbit edisi bulan depan ya baru bulan depan terbit sekali. Bulan keduanya terbit sekali. Nah, jadi kita pasti tipe-tipe perusahaan yang seperti ini ya. Biasanya kita terima uangnya customer dulu, baru kita melakukan jasa. Nanti saya jelaskan di Excel ya, yang konsep seperti ini biar lebih mudah kalian pahami. Biasanya, ini loh, ada decrease-nya liability, increase-nya revenue, sebentar. Saya mau ceritanya pakai Excel aja nanti. Biar kalian lebih mudah pahamnya. Sebelum saya ke Excel, mari kita simak ceritanya. Kita akan buat sisi yang jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. Pioneer Advertising terima uang $1.200 pada tanggal 2 Oktober dari Arnox untuk jasa advertising yang diperkirakan akan selesai diberikan sampai tanggal 31 Desember. 2 Oktober, Pioneer Advertising menerima 1.200 dari Arnox untuk jasa iklan yang baru diperkirakan akan selesai bulan Desember. 2 Oktober, Pioneer akan membuat jurnal apa teman-teman? 2 Oktober, ketika sudah terima uang 1.200, ya William Limanto, apa Will jurnalmu? Apa Will? Jurnalmu Will? Cash sama service. Debitnya apa? Yang lebih keras? Debitnya cash, kreditnya? Sama Unioner Service Revenue. Apa Debitnya kreditnya? Unioner Revenues. Hah? Apa Will? Unioner Revenues. Unioner Revenues atau Unioner Service Revenues. Oh alah. Kedengaran Makanya kan? saya bingung apa you and unearned. Unearned. U-nya nggak dibaca U. Unearned. Ya, Unearned. Wah. unearned service revenues. Iya, Ya iya, itu iya. di Unearned, kredit. unearned. Kamu jurusan akuntansi kan ya? Iya. Nah, pokoknya ketemu saya lagi unearned ya. Unearned. Jadi Oke. 2 Oktober, cash to unearned revenue. Betul. Mari kita simak ya. Kita akan melihat di sini sambil saya jelaskannya menggunakan Excel kayak tadi. Jurnal yang sudah dibuat oleh William itu betul. Sebelah sini itu 2 Oktober. Sebentar ya. Ini saya hide dulu ya, biar nanti waktu belajarnya nggak mengganggu gini ya. Nanti kalian bisa unhide sendiri ya waktu saya share file Excel-nya. Jadi 2 Oktober yang lalu sudah terima uang tapi belum melakukan pekerjaan itu unearned revenue begini. Terus katanya William tadi boleh juga unearned service revenue, saya setuju. Nah, kalau kalian perusahaan penerbangan ya, ini boleh unearned tiket revenue. Kalau kalian tuh perusahaan majalah, ini boleh unearned subscription revenue. Macam-macam lah. Pokoknya kata kuncinya tuh unearned revenue. Sudah terima uang 1.200,
tapi belum melakukan jasa iklan. Berarti cash-nya sudah kita terima, cash-nya nambah, aset bertambah di debit. Nah, sudah terima uangnya orang tapi belum melakukan apa-apa. Dengan kata lain, kita tuh punya hutang jasa sama customer kita. Hutang jasa itu unearned revenue ya. Revenue yang belum sah gitu loh maksudnya. Karena kita belum kerja tapi sudah terima uang. Makanya namanya revenue belum sah. Bahasa Inggrisnya unearned revenue. Tanggal 31 Oktober kita akan melakukan jurnal penyesuaian. Saya tanya dulu. Kalau kita terima uang 1.200, katanya jasa iklannya baru akan diselesaikan pada bulan Desember gitu ya. Nanti yang boleh kita akui waktu akhir Oktober itu adalah jasa iklan yang sudah kita lakukan. Yang sudah earn bahasa Inggrisnya. Sudah earn itu artinya sudah kita lakukan. Yang sudah kita susah payah untuk bekerja itu loh, berapa gitu ya. Kemudian jurnalnya apa? Unearned revenue to revenue. Boleh begini. Jadi kalau tadi kalian di sini kasih namanya unearned service revenue ya. Kemudian ini saya kasih namanya cocok kayak tadi itu unearned service revenue. Ya di sininya service revenue. Kalau kalian tadi mau kasih nama unearned ticket revenue ya tiket revenue-nya jadi sah. Kalau tadi unearned subscription revenue ya ini subscription revenue. Pokoknya yang tadi masih unearned sekarang sudah sah jadi revenue titik gitu loh maksudnya. Hutang itu kan kredit. Kalau kita sudah kerja, sudah earn, sudah kita lakukan, hutangnya kan berkurang. Hutang berkurang sebelah debit. Sah jadi pendapatan. Pendapatan revenue itu pasti kredit kalau di akuntansi. Jadi hutang berkurang di debit, unearned-nya di debit, kreditnya pasti sah pendapatan di kredit. Mari cari di PowerPoint-nya sampai tanggal 31 Oktober. Yang sudah kita earn, yang sudah kita lakukan, korbankan, itu berapa sih? Sebuah analisa menunjukkan bahwa perusahaan kita sudah perform, kita sudah melakukan jasa iklannya 400 pada bulan Oktober. Jadi, yang boleh kita akui sah sebagai revenue di bulan Oktober, ya yang 400 itu tadi ya. Yang sudah sah kita lakukan 400. Jadi yang masuk di nominalnya jurnal penyesuaian, ya harus yang 400 itu. Tuh caranya. Soal itu bermacam-macam. Kadang-kadang saya bikin soalnya seperti ini. Tadi kan 1.200 ya. Misalnya yang sudah kita lakukan itu sepertiga pekerjaan kita. Nah, gitu juga boleh. Jadi kalau kita tadi terima uang 1.200 buat full ya. Kalau kita baru kerja sepertiganya, berarti 1.200 kalikan yang sudah kita sah lakukan sepertiga, ketemunya adalah 400. Nah, jadi makanya yang kita jurnal di sini adalah 400. Bisa pahami di sana? Teman-teman, bisa dipahami sampai jurnal kita yang keempat? Oke, sip. Unearned revenue selesai. Sekarang saya mau ke... Oh ya, yang ada do it itu latihan ya. Jadi boleh kalian kerjakan sendiri. Sudah ada jawabannya tuh. Jadi tinggal dibuat latihan-latihan begitu. Sekarang kita mau ke konsep accrual. Yang pertama accrued revenue. Jadi kalau tadi prepaid itu ada prepaid dan unearned. Sekarang ada accrued. Accrued-nya 2, accrued revenue dan expense. Memasuki jurnal kita yang kelima. Kita akan belajar tentang accrued revenue. Apa itu accrued revenue? Revenue recorded before cash receipt. Sudah kerja layaknya orang supaya dapat pendapatan, tapi belum dibayar. Sudah berkorban, sudah melakukan jasa, sudah bekerja, tapi belum terima pembayaran dari customer kita. Bisa dalam hal apa? Misalnya menyewakan, bunga, atau jasa-jasa pada umumnya. Saya tidak menggunakan ini supaya lebih mudah kalian pahami nanti asetnya atau revenue-nya apa akan saya praktekkan di Excel kayak tadi. Jadi increase-nya aset, increase-nya revenue apa itu akan kita praktekkan di Excel. In October, selama bulan Oktober,
Pokoknya di data ya, selama bulan Oktober nggak tahu tanggal berapa dikumpulkan. Sampai pokoknya tanggal 31 Oktober itu ternyata ketemu data. Perusahaan kita, Pioneer Advertising, itu sudah melakukan jasa periklanan 200, sudah tapi belum nagih ke customer. Jadi kita lupa nagih gitu loh. Kita sudah melakukan jasa ngiklan $200, loh tapi saya belum nagih customer. Sehingga customernya itu tentu saja belum bayar. Apa jurnal yang dilakukan jika sudah melakukan jasa tapi belum terima uang? Nah, ini sudah kalian lakukan bolak-balik waktu jurnal umum. Terus kalian ada yang tanya, mungkin di antara kelas saya ada yang tanya, loh apa bedanya jurnal umum sama jurnal penyesuaian? Dulu kok ini sudah pernah ada di jurnal umum. Sebenarnya cuma beda tanggalnya sih. Kalau kalian menemukan account receivable to service revenue-nya sebelum 31 Oktober ya umum. Kalau kalian ketemunya pas penyesuaian baru ketemu, ya namanya penyesuaian. Jadi jangan terlalu apa ya, kayak kaku dengan istilah, loh C ini umum, ini penyesuaian. Jangan ya, pokoknya kalian merasa jurnal apa yang benar ya itu jurnal lah. Gak tahu namanya apa, pokoknya itu jurnalnya. Jangan terlalu kaku dengan ini harus penyesuaian, ini harus umum, ini harus closing, jangan ya. Ya memang supaya gampang belajarnya kita bagi-bagi. Cuma saya mau perdalam yang di sini nih. Ini waktu minggu-minggu lalu di tugas saya yang satu aja sudah ada kan. Account receivable to service revenue kan minggu lalu ada ya. Waktu kita bahas di Excel ya. Yang saya crop-crop jawaban-jawaban kalian tuh loh. Nah waktu itu saya bilang umum loh. Hari ini kok saya bilang penyesuaian. Ya soalnya ketemunya 31 Oktober. Kalau ketemunya sebelum 31 Oktober. Ya itu namanya umum biasa. Mari kita kembali ke Excel. Jadi untuk yang accrued revenue itu nggak ada jurnal umumnya, makanya saya langsung tulis di jurnal penyesuaian ya. Kenapa? Ya sebenarnya jurnal umum sama jurnal penyesuaiannya sama, tergantung kalian menemukan kejadian ini kapan. Saya ulang lagi, sudah kerja tapi belum dibayar. Berarti kita sudah layak untuk mengakui service revenue. Berapa tadi saya lupa? 200. Kemudian, tapi belum terima uang cash. Makanya debitnya belum cash, tapi bentuknya masih piutang dulu. Piutang itu juga aset, aset bertambah di debit, revenue, pendapatan itu pasti kredit. Sudah selesai, begitu aja tentang accrued revenue. Ada pertanyaan? Ini jurnal kelima loh. Berarti habis gini kita selesai karena jurnalnya ada 6. Selesai materinya bukan selesai kelasnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke yang berikutnya lagi, ke yang terakhir hari ini? Belum ada pertanyaan, saya lanjut. Kalau tadi accrued revenue, yang terakhir ini maka adalah accrued expense. Oh, ini jurnal umum biasa ya. Nanti kalau 10 Novembernya ternyata piutangnya dilunasin, kita terima uang cash, piutang berkurang. Cash aset bertambah debit, piutang aset berkurang kredit. Yang terakhir setelah accrued revenue adalah accrued expense. Mengarah ke jurnal kita yang terakhir, jurnal penyesuaian kita yang ke-6 hari ini. Accrued expense itu adalah expense recorded before cash payment. Sudah menikmati jasa tapi belum keluar uang. Sudah menikmati jasa tapi belum bayar. Contoh-contoh nih, yang biasanya kita nikmati jasanya dulu baru bayar di bulan atau periode berikutnya. Bisa sewa, bunga, pajak, gaji. Ini saya jelaskan di Excel ya. Increase expense sama increase liability-nya akan saya jelaskan di Excel. Mari kita bahas dulu contoh yang pertama. Kim Immanuel, tolong di-mute. Accrued expense yang pertama contohnya adalah accrued interest. Simak ceritanya. Pioneer Advertising menandatangani hutang tapi yang ada bunganya ya. Kalau hutang lisan nggak ada bunganya kan account payable. Ini tuh hutang yang ada bunganya, namanya notes payable. Notes payable ini jatuh temponya 3 bulan. Pokok hutangnya 5.000, ditandatangani tanggal 1 Oktober. 1 Oktober, 3 bulannya kapan teman-teman? Januari, Oktober, November, Desember, 1 Desember. Januari ya berarti ya 1 Januari tahun depannya gitu ya.
Oktober, November, Desember berlalu 3 bulan, berarti 1 Januari adalah jatuh temponya. Nah, notes ini mengharuskan kita, pionir tadi itu membayar bunga dengan rate tahunannya 12%. Ini cara ngitung bunga di dunia ekonomi. Mungkin kalian sehari-hari yang sudah punya kartu kredit, ngitung bunganya, pengen tahu caranya ya kayak gini. Pokok hutang 5.000 kali annual, hati-hati, ini annual interest. Karena ini bunganya dalam tahunan, kalau kita mau taunya bunga bulanan, berarti harus dibagi 12 gitu ya. Atau dikali 1/12. Kenapa kok harus dibagi bulanan? Karena tadi kita kapan bikin jurnal penyesuaiannya tanggal berapa tadi? Per 31. 31 Oktober ya. Dari 1 Oktober sampai 31 Oktober, berarti kita sudah pakai hutang ini berapa bulan? Baru 1 bulan, makanya 1 dari 12. 1/12. Bunga kita 50. Ini adalah jurnalnya. Sudah menggunakan bunga tapi belum bayar. Kembali ke Excel dulu ya. Saya akan jelaskan konsepnya kenapa bisa seperti itu. Sama kayak tadi, ini saking ketemunya 31 Oktober. Kalau ketemunya 31 Oktober namanya jurnal penyesuaian. Kalau sebelumnya ya sudah expense, ya sudah umum gitu ya. Debitnya adalah interest expense. Kreditnya adalah interest revenue. Kok revenue? Payable. 50 tadi ya hitungannya PowerPoint. Kalian simak ya. Sudah harusnya bayar bunga, tapi bunganya itu nanti baru dibayarkannya itu Januari waktu jatuh tempo. Jadi 1 bulan yang sudah berlalu yaitu dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober itu kan baru 1 bulan. Makanya hutangnya 5.000 kali 12% kali 1/12. Karena baru pakainya 1 Oktober sampai 31 Oktober. Nah, bunga yang 50 itu beban. Beban, expense itu pasti debit. Tapi kita belum bayar tuh cash. Ini masih ngutang bunga. Bahasa Inggrisnya utang bunga itu interest payable. Hutang, liability, kalau bertambah sebelah kredit. Jadi debitnya pasti expense, kreditnya pasti hutang. Nanti, kalau ceritanya ini kalian mau ganti, seperti yang ada di belakangnya nanti ya. Habis ini saya akan bahas contoh accrued expense yang kedua, itu adalah tentang gaji. Ini tinggal ganti nama. Kalau ini salary expense, ya sudah, ini kasih nama aja salary payable. Kalau ini rent expense, rent payable. Utilities expense, utilities payable, dan lain sebagainya. Sama, yang revenue tadi juga gitu. Kalau ini interest receivable, ini interest revenue. Jadi keywordnya itu sebenarnya receivable-nya sama revenue-nya. Yang ini expense sama payable-nya, gitu loh. Satu cerita lagi ya tentang accrued expense ya. Saya akan bercerita satu cerita lagi tentang gaji. Ini bukan jurnal yang ketujuh ya. Jurnalnya cuma 6. Yang terakhir itu ditutup dengan accrued expense. Cuma accrued expense-nya di buku kalian ini dikasih contoh satu lagi. Jadi contohnya accrued expense-nya yang kedua adalah tentang gaji. Ayo silakan dibaca sebentar. Itu ada ilustrasinya. Saya rasa kalian butuh menerjemahkannya sebentar. Silakan dibaca sebentar, 1 menit ya.
Lanjut. Sudah dibaca ceritanya. Pioneer Advertising itu membayar gaji tanggal 26 Oktober. Nanti dia bayar gajinya lagi itu baru tanggal 9 November. Kalau kalian lihat di kalendernya, gajiannya itu setiap hari Jumat 2 minggu sekali gitu loh maksudnya. Makanya habis tanggal 26 Oktober, selanjutnya ya 9 November. Terus diketahui pegawainya itu punya gaji 2.000 untuk 5 hari kerja ya. Sehingga 2.000 dibagi 5 per harinya itu $400. Masalahnya, kita masih konsisten di perusahaan yang sama, Pioneer Advertising itu di perusahaan yang sama. Kita tutup bukunya tanggal berapa tadi? 31. 31 Oktober. Nah, oleh karena itu, bayangkan di sini ya. Gaji terakhir kita sudah berikan ke pegawai kita tuh tanggal 26 Oktober. Baru gajian lagi itu 9 November. Kita harus menghitung. Sampai tanggal 31 Oktober, sampai kita tutup buku. Kita sudah memakai jasanya karyawan berapa yang belum kita bayar. Bukan maksudnya tidak mau bayar, bukan. Karena menurut ketentuan perusahaan, gajiannya itu baru Jumat lagi waktu tanggal 9 November. Jadi sampai bulan 31 Oktober, orang akuntansi itu teliti. Kita sudah pakai jasa karyawannya berapa, yang sudah kita pakai tapi belum kita bayar. Ini Friday, Saturday di sini nggak kerja ya. Sabtunya libur, Sunday, minggunya ini juga libur. Sehingga Senin, Selasa, Rabu, tanggal 29, 30, 31. Berarti ada 3 hari kerja. Sampai 31 Oktober ada 3 hari kerja yang sudah kita nikmati jasanya karyawan tapi belum kita bayar. Satu harinya tadi berapa? Gajinya? 400. Berarti kalau 3 hari kerja, 3 kali 400. Makanya di sini kok tiba-tiba angkanya 1.200. Itu penjelasannya dapat dari sana. Ada 2 contoh untuk accrued expense-nya. Itu 3 hari kerja yang belum dibayar kali setiap hari kerjanya dibayar oleh $400 oleh Pioneer Advertising. Sehingga 3 kali 400 berarti 1.200. Ini sama-sama accrued expense ya. Jadi contoh accrued expense-nya ada 2. Diwakili oleh salary sama interest. Oke, itu tentang jurnal penyesuaian. Sudah selesai tentang jurnal penyesuaian. Ini summary yang sudah kita pelajari. Ada 4 kelompok adjustment yang kita bagi jadi 6 jurnal. Kenapa ada 6? Karena prepaid-nya tadi kan ada 3 jurnal. Oke, adjusting-nya sampai di sana. Sekarang bahasan berikut.